itu semua negara berebut yang semua vaksin dan saat itu belum ada yang pasti. Mau Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, belum ada yang pasti. Nanti ada pertanyaan kembali lagi. Kenapa yang dibeli kemarin Sinovac? Nah, ini kalau kemudian kenapa yang dibeli Sinovac? Ya, semua negara itu berebut. Semua negara itu rebutan. Bahkan ada beberapa literatur di sekitar bulan Agustus September ada literatur dari satu majalah Economics. Itu semua negara berebut yang semua vaksin dan saat itu belum ada yang pasti. Mau Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, belum ada yang pasti karena memang semuanya belum selesai uji klinisnya. Yang bisa menyatakan uji klinis selesai itu kalau nggak salah hanya Brasil dan Turki di bulan Desember. Yang berani menyatakan itu kan. Dan kemudian ada juga yang dari Rusia, kalau tidak salah itu ada juga yang dari Rusia juga itu. Nah ini yang kemudian pada saat semua negara berebut untuk menyelesaikan permasalahan pandemi dengan vaksin, maka ada satu proses yang harus dilakukan oleh negara, namanya secure dose. Atau kalau istilahnya pre-order lah. Kalau kita beli kan pre-order, ada secure dose. Kenapa? Kalau kita tidak beli, maka itu tidak akan dapat kita seluruh negara loh. Nah, apalagi kita punya penduduk yang 267 juta katakanlah. Itu yang perlu dipahami juga oleh masyarakat sehingga kenapa pilihannya itu? Karena pada saat itu yang sebenarnya yang ready itu adalah Sinovac karena dia sudah berproses dari awal. Dan dibandingkan Pfizer gitu, dibandingkan yang lainnya gitu loh. Waktu itu belum ada selesai uji klinis kan? Waktu bulan Agustus kan belum ada kan? Jadi masih ada fase-fase uji klinis yang harus dilakukan kan. Artinya termasuk kenapa juga harus dilakukan di Indonesia ya itu satu bagian yang memang sebaiknya memang harus dilakukan karena ada mungkin apakah ada hal-hal yang berbeda terkait dengan karakter masyarakat terhadap vaksinnya juga kan. Nah, ini yang kemudian akhirnya di dalam proses itu maka ada proses namanya secure dose yang kemudian pembelian. Tapi tentunya saya yakin pemerintah juga tidak hanya kemudian mengandalkan dari Sinovac saja karena kemampuan Sinovacnya berapa sih memproduksi. Terus kemudian Sinovac mau bekerja sama dengan Bio Farma. Karena tidak semua juga produsen vaksin itu mau bekerjasama dengan negara yang akan ini. Nah, ini dia mau bekerjasama dengan Bio Farma. Dan ada satu lagi yang paling penting. Ini adalah inactivated virus. Yang itu kita sudah punya pengalaman untuk memproduksi itu, khususnya Bio Farma. Oke. Jadi gimana? Ya kan? Karena kalau kita bicara RNA virus, mRNA virus yang Pfizer, itu teknologi baru memang. Hasilnya lebih bagus, ya, tapi kita tidak punya pengalaman. Sebenarnya kalau hasilnya lebih bagus juga, kita masih melihat namanya efikasi. Jadi semua vaksin ini nanti akan kita lihat efikasinya itu seperti apa semua gitu. Karena efikasi itu memang ada yang dalam jangka waktu tertentu sampai seterusnya. Jadi ini pun sudah akan dipantau efikasinya. Apakah nanti perlu disuntik lagi? Nah, nanti kita belum tahu juga kan. Nah, ini yang tetap akan harus ada monitoring terkait dengan hal ini gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kita nggak melihat dari sudut pandang, mohon maaf, merek ya. Kita nggak melihat sudut pandang merek gitu loh. Jangan sampai nanti orang pilihannya saya lebih baik beli iPhone daripada beli Xiaomi kan gitu kan? Ya benar. Ya kan? Jangan begitu. Tapi ininya bahwa ada satu dasar ilmiah yang sudah dilakukan, yang sudah diproses.